Halo semuanya, jumpa kembali bersama saya, Robin. Nah, ini masih sambungan daripada aplikasi sistem jual beli stok GL kemarin. Terakhir kali yang sudah saya coba, ya, meskipun ini belum dibuatkan videonya, percobaan saya sudah sampai di sini, di mana form pembelian sudah disiapkan. Namun mungkin ada dua style yang bisa digunakan untuk mengisi data pembelian. Style pertama adalah memilih data barang seperti ini, lalu isi harga dan jumlah dan sebagainya, lalu tambahkan. Ketika tekan tombol tambah, maka data masuk kemari. Cara pertama ini mungkin terasa agak ribet terutama bagi yang terbiasa menggunakan Microsoft Excel atau sejenisnya, spreadsheet ya, aplikasi spreadsheet. Jadi cara kedua mungkin perlu dipertimbangkan. Di mana cara kedua kita tinggal memilih kode barang dari sini, lalu ditekan enter, maka nama barangnya nanti harus dimunculkan. Jadi ketika kita pilih kode barang, enter, barangnya harus muncul, satuan dan yang lain harus muncul. Jadi inilah target yang akan kita lakukan. Oke, nah jadi untuk merancang form ini saya akan mungkin codingnya mulai dari awal, tetapi desainnya mungkin saya akan copy paste dari yang sudah ada supaya lebih cepat, sambil saya jelaskan untuk apa masing-masing komponen ini. Baik, jadi kita langsung mulai saja. Nah, jadi hal pertama adalah untuk form pembelian yang sudah terlanjur dibuat ini akan saya hapus, tapi sebelumnya komponennya akan saya copy. Nah, namun kita kembali ke database dulu. Nah, jadi ketika kita menyusun database pembelian, penjualan yang akan terhubung ke katakanlah GL, jurnal umum ya, jurnal umum di pembukuan akuntansi. Nah, jadi kita siapkan juga sebuah table jurnal umum misalnya. Oke, jurnal umum. Nah, di mana di jurnal umum ini sudah pasti ada nomor jurnal umumnya, informasi yang perlu dicatat. Nah, kemudian nanti ada kode debitnya, udah pasti kode di kolom debit, dan nanti pasti ada nama account di kode debitnya. Nah, kemudian tidak lupa juga untuk kode kreditnya, tidak lupa juga nanti untuk nama account di kreditnya. Satu lagi mungkin saldonya, saldo. Namun yang tidak kalah penting nanti adalah kadang-kadang ada referensi, ini referensinya ke tabel pembelian mana atau ke tabel penjualan yang mana, ya gitu ya, seperti itu kira-kira. Karena jurnal umum ini kan tercatat atas pembelian dan penjualan yang ada di file apa, seperti itu ya, di tabel yang mana, di nomor pembelian yang mana, atau di nomor penjualan yang mana. Meskipun jurnal umum ini tidak selalu berhubungan dengan jual beli, bisa jadi berhubungan dengan pendapatan jasa atau misalnya pelunasan hutang dan piutang. Tapi meskipun demikian, kita perlu mencantumkan file, mungkin di akhir ya, kita perlu mencantumkan file bahwa ini terjadi transaksinya yang dari pembelian atau penjualan atau pelunasan. Jadi untuk itu, selain informasi-informasi seperti ini dibutuhkan di jurnal umum, saya akan menambahkan informasi lainnya seperti sumber. Ya, sumber data maksudnya ya. Sumber datanya adalah dari tabel pembelian, atau dari tabel penjualan, atau dari pelunasan hutang, atau dari pelunasan piutang, atau yang lain-lain, atau mungkin ini mandiri, maksudnya tidak ada hubungan dengan transaksi lainnya. Ini hanya transaksi murni kas dan modal, seperti itu barangkali ya. Nah, jadi kita perlu cantumkan sumbernya itu dari jual atau beli, dari hutang atau dari piutang. Kemudian ada nomornya, nomor sumbernya. Nomor sumber ini menyatakan kalau dari pembelian, sumbernya dari pembelian, maka nomor nota pembeliannya kita catat, kira-kira seperti itu. Oke, nah kita lanjutkan. Mungkin ini maksud saya, jurnal umum, tabel jurnal umum, data atau file dalam database-nya tidak harus seperti ini. Jadi bisa jadi ada cara lain yang lebih mudah. Bisa jadi ada cara lain yang lebih mudah, atau mungkin cara lain yang lebih ribet gitu ya. Jadi ini bukan satu-satunya cara, sekali lagi, ini bukan satu-satunya cara untuk mendata data jurnal umum secara digital ke dalam aplikasi komputer ya, ke dalam pemrograman basis data ini. Oke, mungkin saya merupakan tanggal ya, tanggal transaksi. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita create dengan perintah SQL yang namanya data definition language. Jadi bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan tabel. Oke, nomor seperti biasa kita menggunakan varchar 30.
tanggal barangkali menggunakan date saja atau date time. Barangkali kode debit masih varchar. Nama debit dan nama kredit ini nanti akan bergantung kepada account-nya. Jadi ketika nama account-nya varchar 80, kita pakai juga varchar 80 huruf. Untuk saldo pasti menggunakan money. Untuk sumber mungkin boleh menggunakan varchar yang agak kecil karena isinya cuman jual beli hutang piutang. Jadi mungkin varchar 10 sudah cukup lah ya barangkali. Nah, jadi nomor sumber ini mungkin akan menggunakan jumlah file yang sama dengan ini ya di sini. Oke, jadi mungkin video untuk form pembelian ini akan dipisah menjadi beberapa video karena pembahasannya terlalu panjang agar kenapa dipisah supaya pembelajarannya lebih mudah aja ya. Oke, kita coba lanjutkan lagi. Nomor sumber, tidak lupa sebuah jurnal itu primary key-nya adalah nomor jurnalnya. Oke, nah untuk itu maka sebagai contoh tabel pembelian itu harus kita cantumkan juga status lunas, nomor jurnal pembeliannya, dan nomor jurnal pelunasannya jika ternyata pembeliannya adalah berasal dari hutang gitu ya. Oke, nah tanggal lunas juga perlu kita catat di tabel pembelian. Demikian juga dengan di tabel penjualan. Tabel penjualan, ketika sebuah penjualan terjadi, maka nomor jurnal umum penjualannya itu perlu kita catat. Oke, status lunasnya dicatat, kemudian tanggal lunas dicatat, dan tidak lupa nomor jurnal pelunasan piutangnya juga dicatat. Oke, jadi demikian mungkin tabel yang kita butuhkan ya, supaya bisa terjadi relasi antara penjualan dengan jurnal, Oke, dan bisa juga terjadi relasi antara pembelian dengan jurnal. Oke, mungkin untuk sementara database-nya seperti ini dulu ya. Nah, tapi sekali lagi saya katakan bahwa tidak harus bentuk database-nya seperti ini, bisa jadi ada versi berbeda yang mungkin lebih baik atau mungkin kebutuhannya berbeda tetapi tujuannya sama. Ayo kita mulai dengan database-nya dulu. Jadi database yang sudah terlanjur saya buat kemarin untuk percobaan ya, barangkali kita akan create di sini dengan menggunakan query. Karena kebetulan kita merancangnya dengan query. Nah, jadi ini adalah tabel Microsoft Access duplikat saya yang ketika nanti ada masalah saya bisa restore lagi. Ini yang datanya masih kosong ya, maksud saya yang datanya masih plain, masih kosong. Kita coba create tabel jurnal umum dan masuk ya. Kita coba create tabel pembelian header. Oke, kita coba create tabel pembelian detail. Oke, kita coba lagi create tabel pembelian ref jual beli ya. Untuk penjualan belum dibahas ya dalam waktu dekat, jadi harap maklum, kita selesaikan dulu proses pembeliannya. Dan jika memungkinkan, kita akan membuat video pembelajaran bagaimana kita membuat form transaksi penjualannya beserta dengan coding lengkapnya. Begitu juga dengan jurnal umum dan sampai kepada laporan-laporannya begitu ya. Oke, kita coba. Nah, ini adalah tabel duplikat saya, jadi sehingga tabel yang sebenarnya itu saya buat di seperti ini ada yang kurang ya. Sebentar. Udah ada. Oke, jadi saya kembali ke tabel yang sebenarnya ada di folder debug ini. Nah, jadi di mana di sini saya sudah sempat membuat tabel beli header, beli detail, dan ref jual beli. Nah, mungkin tabel beli header dan detailnya akan saya hapus dulu. Saya ulangi dari awal ya untuk pembeliannya. Kita create query. Nah, lalu query-nya kita isi. Memang saya sengaja menggunakan SQL ya untuk membuat tabel supaya memudahkan saja. Oke, jadi tidak perlu setting lagi create table secara manual, diisi file-nya satu-satu ya. Jadi di sini bisa lebih cepat ya. Oke, jadi ref jual ini jurnal umum ya, jurnal umum beli header. Oke, kemudian pembelian detail kita create juga. Oke, nah setelah itu kita mulai ke coding. Nah, di coding program kita, memang di video ini kita belum akan membahas jurnal umum, dan ketika kita membahas pembelian pun akan dipisah menjadi beberapa video. Kita mulai. Nah, yang pertama tentunya yang sudah saya buat ini, yang sudah saya demokan tadi ini, ya, di mana ketika kita pilih nama barang,
kode barang bisa ikut berubah, atau sebaliknya pilih kode barang, nama barangnya ikut berubah, sekalian satuannya harus muncul dan harga satuannya juga harus muncul. Nah, ini akan saya gantikan dengan ketika memilih kode barang dari sini. Nah, cara pertama pengisian adalah menggunakan pengisian di luar grid view. Ini namanya grid view ya, ini namanya grid view. Nah, cara yang kedua adalah langsung mengisi di grid view. Nah, kalau mengisi di grid view itu memang memudahkan pengguna, karena pengguna mungkin lebih terbiasa dengan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel. Nah, kalau pengisian di sini kan terasa repot, karena setelah isi harus tekan tambahkan, setelah diisi harus tekan tambahkan ya. Tapi justru ini memudahkan kita dalam memprogram, tetapi di sisi pengguna itu kurang nyaman ya. Nah, jadi sehingga saya akan pakai cara kedua. Di mana cara kedua ini memudahkan user dalam memilih data barang, memudahkan banget ya. Tetapi sebagai tantangan bagi programmer dan software developernya, pemrogramannya lebih sulit di sini karena ada banyak proteksi yang harus dilakukan. Misalnya, bagaimana kalau ada data yang kosong? Bagaimana kalau sudah ditambahkan sebuah baris yang baru, data yang baru, tapi dibiarkan kosong? Ketika kita simpan ke database, disitulah terjadi masalah. Oke, nah tantangan lebih berat ya, tapi kita akan mencoba membuat yang seperti ini supaya user itu nyaman. Nah, kemudian di sini pun ketika ditekan enter, nah maunya data barang ini ikut berubah, maunya data barang ini kita coba harus ikut berubah ya. Oke, saya mulai. Saya akan menghapus form pembelian ini dan membuat ulang di video ini. Oke, jadi mungkin untuk komponennya ini saya copy semua, Ctrl C. Nah, untuk form yang ini saya mulai hapus ya, form pembelian. Bahkan untuk coding yang sudah saya buat pun saya hapus aja. Oke, kita mulai. Program CS mungkin akan berpengaruh ya, terutama di deklarasi form pembelian yang sudah saya buat. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Kita coba hapus form pembelian, kita buat ulang. Delete. Yes, permanen. Oke, kita add kembali. Yes. Oke, kita add kembali sebuah new Windows Form yang baru. Oke, Windows Form yang baru kali ini saya memberikan nama yang sama, yaitu kelas form beli. Di mana kelas form beli ini nanti di dalamnya seperti biasa judulnya akan saya ganti data pembelian. Kemudian seperti biasa font akan saya besarkan. Masalah font dan warna ini memang selera masing-masing lah ya. Oke, dibesarkan. Oke, seperti biasa begitu form dimunculkan, saya berharap dia diminimize aja dulu begitu project ini berjalan ya. Nah, kemudian apa yang saya buat sebelumnya yang sudah di copy saya akan paste kemari. Oke, setelah saya paste kemari, saya kasih tahu dulu komponen-komponen yang sudah saya buat ya. Oke, saya tutup dulu biar lebih lebar. Oke, yang di bawah ini sudah pasti adalah data grid view. Data grid view ya. Data grid view yang saya buat enable editing add dan delete-nya saya buat jadi false, tetapi supaya data grid view-nya bisa diedit-edit ya, maka saya akan membuat read only menjadi false. Jangan true tetapi false ya. Nah, jadi data grid view ini posisinya mungkin kurang sesuai karena ditutup sebagian oleh group box ini. Jadi data grid view ini saya cut kembali, letakkan kembali ke mari. Nah, baru batasnya nampak di sini ya. Nah, kemudian beberapa komponen ini saya jelaskan ini apa sih. Ini adalah button barang untuk nanti supaya barang itu bisa di-browse di form yang berbeda. Sementara ini adalah combo box untuk kode barang, ini combo box untuk nama barang ya. Oke, tapi sepertinya ini terbalik ya. Sepertinya terbalik, sebentar. Seharusnya yang ini di atas ya. Coba saya cut lagi. Antara yang atas dengan yang bawah saya cut dulu. Oke, lalu saya paste lagi. Nah, ya mudah-mudahan udah pas ya. Oke, jadi ini form button untuk browse nomor pembelian yang sudah pernah ada, tapi itu nanti akan disambung di video yang berbeda. Nah, ini adalah tombol untuk browse supplier, tetapi mungkin untuk yang barang kita akan mengabaikannya karena kita akan pakai cara dua, yang langsung ngisi data ke data grid view seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi ini adalah combo box untuk memasukkan nomor transaksi pembelian. Di sini kita belum mencoba dengan auto number, tapi nanti kita akan menggunakan auto number. Oke, kita akan menggunakan cara manual dulu ya nomornya. Ya, dikerjakan secara bertahap. Ini teknik yang saya sebut sebagai divide and conquer.
Jadi selesaikan dulu satu persatu, kecil-kecil, potongan kecil, baru kita combine dan selesaikan masalah besarnya gitu ya. Oke, jadi combo box nomor pembelian ini untuk menampilkan ketika sudah membeli nomor yang sudah pernah disimpan untuk ditampilkan untuk diperiksa kembali datanya. Data-data lama kan kadang-kadang kita perlu ya. Kemudian ini adalah tanggal terjadinya pembelian. Yang ini adalah combo box untuk nanti mencari kode supplier. Ini combo box untuk mencari nama supplier. Dan ini nanti adalah button yang untuk browse mencari data supplier yang lengkap. Tidak hanya sekedar nomor dan nama pada form yang berbeda. Ya, kita akan mencarinya. Di sini nanti adalah total pembelian item yang ada di data grid view. Di sini nanti adalah nomor jurnal umum yang nantinya akan kita buat cara manual dulu. Ya, meskipun ini harusnya auto number juga. Nah, status lunas ini isinya adalah belum atau sudah, belum atau lunas. Jadi proper items ya. Jadi isinya hanya belum atau lunas, belum atau lunas. Oke, jadi ketika kita membeli sesuatu barang misalnya, kalau kita bayar dengan cash atau mungkin dengan digital, dengan QR code, dengan transfer, itu dianggap sebagai sudah lunas atau cash. Tetapi ketika kita hanya tekan tanda terima dan kita tidak melakukan pembayaran dengan cara apapun, baik secara digital atau dengan cash, ya uang tunai, maka itu dianggap belum lunas. Nah, kemudian di sini adalah tanggal lunasnya ketika nanti terjadi pelunasan. Nah, tanggal lunas ini sebenarnya itu akan saya buat read only sih kalau memungkinkan, atau tidak kita fungsikan, atau kita buat enable-nya menjadi false dulu ya. Enable. Kenapa begitu? Karena tanggal lunas itu tidak mengisi informasi data pelunasan tidak di form pembelian. Jadi sehingga ceritanya panjang, nanti kita akan membuatnya di form hutang. Oke, jadi untuk itu tanggal lunasnya mungkin saya boleh buat menjadi false, atau mungkin saya ganti dengan text box saja. Bisa saya ganti dengan text box saja ya. Oke, nanti ini adalah button simpan transaksi, namanya belum diganti ya. Ini adalah button simpan. Yang ini adalah button untuk menghapus, atau kita mungkin akan membuatnya menjadi batal, antara hapus atau batal kita akan buat. Jadi memang transaksi itu tidak boleh sembarangan dihapus sebenarnya ya. Ya, kebijakan perusahaan juga kebanyakan seperti itu. Ada yang menggunakan pembatalan, tapi ya kita lihat saja. Simpan, ini button hapus. Button hapus. Yang di sini button beli baru. Yang di sini button menambah ya, satu baris ya, menambah satu baris di data grid view. Yang ini button untuk mengurangi satu baris yang di data grid view. Yang ini button untuk mengosongkan informasi barang yang ada di sini, tetapi ada kemungkinan ini kita tidak jadi menggunakannya. Oke, baik. Sekarang tanggal lunas ya. Nah, untuk tanggal lunas ini kita akan menggantikan dengan text box karena tidak perlu diedit. Nah, jadi oke. Nah, yang saya butuhkan adalah tab index dari tadi ya, supaya urutannya sesuai. Tab index 2122. Jadi tab index ini berfungsi sebagai ketika kita jalankan program, kita sedang mengisi kolom ini, kita tekan tombol tab, nanti dia harus pindah ke tempat yang berurutan sesuai dengan urutan tab indexnya. Jadi tab index ini sangat membantu bagi kita yang sudah terbiasa pakai aplikasi bisnis, mengisi data ke aplikasi bisnis berbasis komputer. Ya. Oke, jadi untuk itu saya ingat tab indeksnya 22, jadi sekarang ini saya hapus. DT tanggal lunasnya saya ganti menjadi teks tanggal lunas, saya copy paste saja dari sini, dari total, saya copy paste dari total. Nah, barangkali tulisannya tab indeksnya 22 ya, tab indeks 22, barangkali tulisannya adalah kosongkan saja ya, read only-nya saya buat true, read only saya buat true. Oke, supaya tanggal lunas itu tidak diisi di sini tapi di tempat lain. Ini boleh dipanjangkan sih supaya informasi tanggalnya lebih jelas ya. Oke, kemudian ini akan saya abaikan nanti. Ini akan saya abaikan, ini tidak akan digunakan lagi karena kita akan menggunakan yang di data grid view ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke, ini kita hapus, tombol barang juga kita hapus. Kemudian ini nanti akan diisi dari data grid view saja, jadi dihapus, ini juga dihapus, ini juga dihapus ya.
Nah, jadi sehingga untuk rincian kita hanya meninggalkan tombol tambahkan, keluarkan, barang baru saya pikir seperti yang saya jelaskan mungkin tidak dibutuhkan lagi. Oke, jadi hanya 2 tombol untuk rinciannya, yaitu menambahkan datanya atau mengeluarkan datanya. Hanya saja mungkin posisinya ini kurang pas ya, mungkin kurang pas. Gimana baiknya ini ya? Tapi nggak apa-apa lah, mungkin sementara seperti itu dulu. Oke, saya memulai dengan pengaturan di form create ya, yaitu di mana di form create itu kita sudah membuka tabel pembelian, tabel header detail, pembelian ref jual beli ya, dan tabel-tabel lainnya. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa tabel di form pembelian, yaitu form beli header, form beli detail, form ref jual beli, form jurnal, form supplier, dan form tabel ya. Kita nanti akan membutuhkan tabel account juga ya, tabel account, tabel beli, tabel ref jual beli, tabel supplier, tabel barang. Jadi begitu banyaknya tabel yang kita butuhkan. Nah, tabel-tabel kan saya deklarasikan di global, sehingga dari form yang berbeda, form yang di luar file global ini, deklarasi global, untuk memanggilnya kan harus pakai glb titik tabel apa, glb titik tabel apa. Jadi untuk mempermudah, saya harus mendeklarasikan data table di form ini seperti biasa. Jadi kita deklarasikan data tabelnya ya, kita membutuhkan tabel barang karena yang dibeli adalah tabel barang. Ya, data yang akan dibeli adalah data yang berasal dari tabel barang. Tidak lupa tabel suppliernya, kemudian tabel accountnya juga dibutuhkan karena mau dimasukkan ke pembukuan di jurnal umum. Kita juga membutuhkan tabel ref jual beli, boleh disingkat tabel ref aja. Mungkin tabel beli HD dan tabel beli detailnya. Apakah ada yang kurang? Ya, tabel jurnal umum yang kurang ya, TBLJU. Nah, di mana TBLJU ternyata belum saya buat di global buka DB. Oke, kita tambahkan ya. Jadi ada CMDJU, ada CMD ya, command ya. Ini sudah dijelaskan video sebelumnya, jadi saya tidak akan menjelaskannya kembali di video ini, nanti jadi membuang-buang waktu ya. Jadi panjang nanti videonya, maksud saya, mohon maaf. Adapter JU, tabel JU ya. Oke, nah pengaturannya juga jangan lupa. Jadi tabel command JU sama dengan new oleh DB command. Ya, mengapa saya pakai oleh DB command? Lalu bagaimana kalau bagi yang pakai SQL Server? Itu juga saya jelaskan di video yang sebelumnya. Jadi kita langsung saja select all from jurnal umum, order by nomor. Ya, buka dari koneksi DB yang kita sudah buka MDB-nya di program yang ini. Dan berbagai data source ini sudah saya buat untuk database yang berbeda ya. Oke, lanjut. Nah, adapternya juga demikian. Jadi adapter JU itu sama dengan new oleh DB atau SQL data adapter. Bagi yang pakai SQL Server itu SQL data adapter ya. Nah, new oleh DB adapter dari command JU. Nah, tidak lupa juga membuat atau mempersiapkan tabel JU sama dengan new data table. Nah, selanjutnya adapter JU itu mengisi data ke tabel JU. Oke, nah apakah ada tambahan lain yang dibutuhkan? Sepertinya ada. Sepertinya saya harus membuat function baca ulang tabel JU. Public static void baca ulang JU. Oke, isinya adalah tabel JU mungkin dikosongkan dulu. Lalu adapter JU itu mengisi data ke tabel JU. Oke. Nah, saya lanjutkan ya, kembali ke form beli. Nah, jadi gimana caranya tabel-tabel yang sudah dibuka di form di global CS ini itu bisa diakses di form beli. Nah, caranya kan pastinya kita harus manggil global titik tabel apa gitu ya. Nah, tapi kan capek ya, kita akan sering memanggil fitur-fitur dari tabel, misalnya rows ya, misalnya add, misalnya apa lagi ya, misalnya new row ya, dan lain-lain. Jadi capek juga kita ketik glb titik. Jadi kita mungkin akan arahkan dengan cara seperti ini. Nah, jadi tabel barang,
tabel barang insert ya. Nah, tabel barang arahkan kepada global tabel barang. Jadi sehingga nanti selanjutnya untuk memanggil tabel barang cukup panggil tabel barang yang di sini, karena tabel barang yang di sini sudah diarahkan kepada tabel barang yang ada di global ya. Begitu juga dengan tabel lainnya. Kita lanjutkan dengan tabel supplier, itu arahkan ke global tabel supplier. Oke, mungkin copy paste lebih cepat. Nah, lanjutkan dengan tabel account, lanjutkan dengan tabel GU, lanjutkan dengan tabel beli HD, lanjutkan dengan tabel beli detail, lanjutkan dengan tabel detail. Nah, lanjutkan dengan beli detail ya, apalagi ref ya. Jadi tabel ref, lanjutkan dengan tabel ref jual beli dari global. Oke, itu pengaturan tabelnya. Belum lagi pengaturan kolom-kolom untuk data grid view-nya. Nah, kalau pengaturan untuk kolom data grid view-nya kita mau pakai cara yang hanya isian seperti Excel, barangkali kita cukup mudah ya. Kita tinggal kita tinggal apa yang kita inginkan sebagai data detailnya, seperti misalnya kode barang, nama barang, jumlah, satuan, harga beli ya, yang seperti itu. Nah, tinggal masukkan aja jumlah kolom yang dibutuhkan dengan cara dgv titik kolom count ya. Kolom count adalah misalnya 5. Tetapi kalau saya inginnya data grid view-nya itu ada yang mengandung customize yang bisa pakai combo box. Nah, itu caranya lebih sulit lagi. Jadi sehingga saya harus deklarasikan data grid view ya, data grid view combo box kolom. Combo box kolom sebagai kolom DGV1, kolom DGV0 untuk kode barang, kolom DGV1 untuk nama barang, atau boleh juga menggunakan nama kolom DGV kode, kolom DGV nama, kemudian dilanjutkan dengan data grid view text box kolom, karena ada isian yang tidak perlu menggunakan combo box ya, yaitu data grid view text box kolom itu kolom jumlah, kemudian kolom jumlah, kolom jumlah, kolom satuan, kemudian kolom harga, dan kolom harga satuan dan kolom harga item ya, harga satuan dan kolom harga item. Oke, jadi sampai seperti itu customize-nya ya. Nah, selanjutnya kita mungkin akan mencoba menyusun kolom-kolom di DGV. Mungkin ini agak berabe, tapi kita coba. Nah, jadi DGV titik kolom titik add ya. Tapi sebelum di add, mungkin saya lupa. Sebelum di add, kolom-kolom ini harus kita ciptakan dulu karena ini belum di-instantiate, karena ini adalah bertipe kelas ya. Jadi harus di new kalau yang bertipe kelas. Jadi kolom DGV kode sama dengan new data grid view kolom data grid view combo box kolom ya. Oke, begitu juga dengan yang kolom DGV nama. Oke, begitu juga dengan untuk kolom jumlah ya. Untuk kolom jumlah itu sama dengan new data grid view text box kolom. Oke. Nah, diikuti lagi dengan yang lain. Kolom satuan, kolom harga satuan, kemudian kolom harga item. Oke. Nah, lalu satu-satu nanti akan kita add ke data grid view, tapi sebelumnya kita atur dulu judul untuk masing-masing kolom dengan cara kolom untuk kolom DGV untuk kode itu header text-nya adalah kode barang maksudnya di sini. Oke, dilanjutkan dengan yang lain ya. Nah, setelah kode mungkin nama, setelah nama mungkin jumlah, kemudian satuan, kemudian harga satuan, lalu harga item. Oke, jadi ini adalah keterangan nama, ini keterangan jumlah, yang ini keterangan satuan, yang ini keterangan harga satuan, yang ini keterangan harga itemnya saja. Nah, tetapi tetap saja kita belum masukkan ke data grid view. Jadi kita buat DGV titik kolom titik add satu-satu lah ya. Nah, kolom DGV kode, nah kita add satu-satu. Jadi kolom DGV kode, kolom DGV nama,
add kolom DGV jumlah, add kolom DGV satuan, kita add lagi kolom DGV harga satuan, add terakhir kolom DGV harga item, HRG item, HRG ya, harga item. Oke, nah sampai di sini mungkin untuk kolom nama kita harus agak spesial ya, kasih agak panjang. Nah kolom yang lain mungkin nggak perlu panjang-panjang. Nah boleh kita atur kolom DGV kode itu lebarnya adalah mungkin 120 pixel. Nah kita lanjutkan dengan yang lain. Nah untuk kolom nama nanti, nama untuk kolom jumlah, untuk kolom satuan, untuk kolom harga satuan, untuk kolom harga item. Oke, nah khusus untuk nama kita kasih 200 pixel lah misalnya ya. Nah kita coba jalankan, mudah-mudahan sudah sesuai dengan yang kita harapkan ya. Mungkin satu hal saya lupa, ini kita langsung buat lunas aja defaultnya. Bebas sih mau buat defaultnya lunas atau belum ya. Nah tapi saya akan membuat lunas dulu atau buat belum dulu ya. Karena kebanyakan perusahaan besar kalau pakai software itu pembayarannya nggak langsung cash biasanya ya. Oke, kita coba combo apa namanya ya, combo status lunas titik selected index sama dengan 0. Jadi belum lunas itu di posisi 0, sudah lunas itu di posisi 1. Ayo kita coba. Oh sorry, ada error. Combo JU CMD ya, CMD salah, CMD. Tes lagi. Oke, kolom DGV jumlah, kolom DGV jumlah, oh lupa DGV-nya. Oke, DGV-nya lupa dibuat. Sekali lagi, kita coba. Oke, next. Ya, ini juga belum DGV. Oke, coba lagi. Global does not, GLB bukan GBL ya, salah. GLB ya, global GLB, salah ketik. Oke, kita coba lihat tampilannya. Transaksi pembelian. Oke, jadi ada kolom kode, nama, jumlah, satuan, harga item. Oke, katakanlah untuk harga mungkin kita agak lebarkan sedikit misalnya. Nah, untuk harga kita berikan 130 misalnya. Masih ada jarak ya, maksud saya biar harga satuannya itu ada jarak ya, maksudnya jangan sampai 2 baris gitu. Oke, lebih seperti ini lebih nyaman lah ya. Nah kemudian mungkin kalau form pembelian ditutup kita harus mencegah ya, karena kemarin kita pakai style yang MDI child, dimana kalau anak itu ditutup jangan, kita kecilkan saja maksudnya ya. Jadi ini kita cari di event form close, ini memang harus selalu dilakukan di setiap form anak. Oke, jadi di form closing ini saya buat cancel is true. Jadi ketika dia ditutup, jangan ditutup maksudnya. Oke, saya lanjutkan lagi ke hal-hal kecil selanjutnya. Misalnya ini. Jadi kalau untuk nomor dan kode itu kan tidak boleh lebih dari 30 huruf, maka kita perlu mengatur max length-nya. Untuk nama supplier kan memang max length-nya ini tidak boleh lewat dari sesuai dengan database supplier 80 ya. Nah, kita kasih max length-nya 80. Max length 0 artinya tak terhingga, panjangnya tak terhingga. Jadi bahaya juga ya, sepanjang-panjangnya maksudnya begitu ya. Nah, untuk jurnal umum karena 30 huruf, jadi kita atur max length-nya 30 ya, jangan lupa. Default-nya adalah 32768 kalau saya tidak salah ya. Terlalu panjang. Pada saat kita ketik terlalu panjang, kita simpan ke database, ternyata database hanya menampung 30 huruf, maka itu bisa terjadi error dan hal ini harus kita hindari tentunya. Oke. Oke, ada yang ketinggalan? Mudah-mudahan enggak ya. Nah, hal kecil lainnya adalah ketika diketik nomor dan kode supplier itu harusnya hanya huruf besar saja. Oke, begitu juga dengan nomor jurnal umumnya. Nomor jurnal umum sementara ini diisi, seharusnya tidak diisi ya seharusnya. Oke, harusnya auto number. Oke, jadi untuk itu ketikan 2 ini saya akan pakai event keypress.
event key press, event key press, event key press. Nah, di mana event key press ini untuk bisa menggunakan event key press ini dengan mudah tanpa membuat coding programnya ulang, saya sudah membuat functionnya di global CS, di mana ada function untuk membesarkan huruf. Nah, saya panggil aja. Nah, jadi dua-duanya saya panggil besarkan, iya, besarkan, global, besarkan huruf, berikan begitu juga dengan yang combo box ini. Oke, masih ada hal kecil lainnya sepertinya, ya itu dulu ya mungkin. Nah, hal kecil lainnya mungkin tombol data baru ya, tombol data baru kan ini harus 0, 0, 0, 0. Kemudian ini juga data grid view-nya juga harus 0. Oke, kita coba ya. Nah, nanti saya akan butuh variabel baris ya. Saya akan butuh variabel baris. Nanti saya kasih tahu gunanya untuk apa. Dimana pada saat form diciptakan, baris ini saya sengaja buat -1. Sengaja saya buat nilainya -1. Oke, nanti baru saya kasih tahu mengapa. Oke, nah sampai di sini tombol data baru tidak sulit ya. Kosongkan ini, reset tanggal, kosongkan ini, kosongkan ini, kosongkan ini, kosongkan ini, lunaskan ini, dibuat menjadi belum lunas ya. Baru tanggal lunas dikosongkan. Ayo. Jadi combo nomor teks dikosongkan. Kemudian DT tanggal beli itu value-nya itu sama dengan tanggal sekarang. Jadi di sysap itu ada fitur datetime.now. Oke. Nah, kemudian lanjut, saya juga lupa kode supplier, nama supplier ya. Jadi combo kode supplier itu teksnya dikosongkan juga. Tidak lupa combo nama supplier juga dikosongkan. Tapi supaya nanti ketika kode berubah, nama supplier bisa ikut posisi kode berubahnya, maka ini harus saya lakukan. Di mana ketika sudah dikosongkan, posisinya, yaitu tepatnya selected indexnya, saya harus kembalikan ke posisi kosong. Di mana posisi kosong itu artinya adalah -1. Oke. Nah, selanjutkan ya. Nah, teks total, titik teks itu dibuat menjadi 0. Karena numerik, kenapa saya beri angka 0? Karena untuk menandakan bahwa ini nilai numerik gitu ya. Nah, lalu teks JU, teks nomor JU, ya. Jadi teks nomor JU itu teksnya dikosongkan aja dulu sementara. Kita belum mengatur auto number-nya. Kemudian apa lagi ya? DT tanggal lunas ya. Oh, bukan DT lagi. Bukan DT lagi tadi ya. Combo box status lunas ya, combo box combo status lunas. Ini selected indexnya dibuat 0 dan terakhir teks tanggal lunas ya. Oh, belum diganti nama rupanya. Ini ya, masih teks box 1 ya. Nah, kita ganti namanya menjadi teks TGL lunas. Nah, lalu di coding kita bisa buat teks tanggal lunas titik clear. Nah, lalu fokuskan kembali ke combo nomor, fokus seperti ini ya. Oke, ini masih hal kecil-kecil dulu ya. Nah, selanjutnya mungkin kita akan mencoba menyelesaikan masalah kode supplier ini dan data grid view ini, atau mungkin tambahkan dan keluarkan ya. Mungkin tambahkan keluarkan dulu. Jadi tombol tambahkan hanya akan membuat data grid view bertambah satu baris dengan cara dgv titik row count sama dengan tambah sama dengan 1. Kemudian ketika ditekan tombol hapus, nah ini agak bahaya. Nah, untuk bisa menghapus data grid view itu harus diklik dulu. Jadi kita butuh sebuah fitur cell click ya. Cell click ya mungkin ya. Nah, kita butuh cell click, di mana cell click, event cell click ini ada parameter yang menunjukkan row indexnya. Jadi row indexnya itu kita ambil ke variabel baris dulu, baru kita bisa menghapusnya. Nah, jadi cara menghapusnya adalah periksa ini. Periksa dulu ya. Caranya adalah apakah baris lebih besar sama dengan 0, jangan sampai minus. Kalau minus artinya tidak sedang memilih apa-apa ya.
Nah, apakah baris lebih besar sama dengan 0 dan baris masih lebih kecil dari jumlah baris dari data grid view ya, DGV rows count. Apakah masih lebih kecil? Nah, kalau masih lebih kecil dan apakah masih di antara 0 dan jumlahnya? Nah, kalau masih di antara itu boleh kita remove dengan cara caranya DGV titik rows titik delete ya, delete atau remove add ya, barangkali remove di posisi ke baris yang sudah ditandai, lalu baris harus di-reset kembali ke -1 ya. Nah, sama halnya ketika kita pilih data baru di sini. Nah, mungkin saya lupa, data grid view-nya itu juga harus dikosongkan, dan setelah data grid view dikosongkan, baris itu saya minuskan juga supaya reset ke nilai awal. Oke. Nah, kita coba dulu button tambah dan keluar. Oops, ada error. Clear, text GU clear. Oke, kita tes. Oke, tambahkan. Mau keluarkan nggak boleh, harus pilih dulu baru keluarkan, pilih dulu baru keluarkan, pilih dulu baru keluarkan, pilih lagi nggak bisa keluarkan lagi ya. Itulah gunanya perintah if yang saya maksud tadi. Nah, ketika tambahkan nanti kode barang itu harus sudah muncul di sini, dan nama barang juga sudah harus muncul di sini. Sayangnya data grid view kolom ini tidak bisa menggunakan event seperti change ya. Maksud saya ketika kita memilih dengan nama, setelah dipilih, maka kode barangnya harus ikut. Nah, kenapa harus dua-dua? Karena kode barang itu dibutuhkan oleh komputer, aplikasi komputer, nama barang dibutuhkan oleh manusia. Jadi, ketika kita memberikan hanya nama barang, tidak ada kode barang, itu komputer itu sangat sulit, ya, sulit mengerjakannya. Sama seperti ketika kita berikan kode barang kepada manusia, kita sebagai manusia itu bingung, kita hanya mengenal nama barang, kita tidak mengenal kode barang, itu maksudnya. Oke, kita mulai. Yang hal kecil lainnya yaitu supplier dan kode barang ini. Kita coba ya. Nah, untuk itu saya akan buat function yang secara mandiri, function mandiri ya. Jadi public buat di mana ya? Saya buat di sini aja. Jadi public void misalnya ya. Misalnya baca ulang, bukan baca ulang ya. Gimana bagusnya ya? Public void tampil CMB supplier gitu ya, tampil combo supplier, di mana combo supplier itu diambil datanya dari tabel supplier. Jadi combo kode supplier itu teks, bukan teks, itemsnya dikosongkan dulu. Oke, lalu combo nama supplier juga dikosongkan dulu. Oke, nah setelah itu kita lanjutkan dengan perintah for i. Kenapa for i? Karena data di tabel supplier mungkin lebih dari satu. For i dimulai dari 0 selama i lebih kecil dari jumlah data dari tabel supplier rows count i++ ya. Nah, jadi untuk mempermudah, kan nanti saya akan sering memanggil tabel supplier posisi i, tabel supplier rows ke i, tabel supplier rows ke i. Jadi capek juga saya harus mengetikkan sepanjang itu untuk mengetikkan sebuah informasi yang harus ditambahkan. Jadi contoh, combo kode supplier titik items titik add tabel supplier di rows ke i kurung siku di item array ke 0. Item array ke 0 berarti kode supplier titik to string ya. Kalau mau seperti ini terlalu panjang deh kayaknya, apalagi mau 2 kali lagi ya. Jadi untuk itu saya akan mendeklarasikan variabel data row saja untuk mempermudah. Jadi ada row untuk tabel barang, ada row record untuk tabel supplier, ada record untuk account, ada record untuk tabel referensi, ada record untuk beli HD, ada record untuk beli detail, ada record untuk tabel JU. Jadi sesuai dengan jumlah tabel yang dipanggil. Oke. Nah, jadi dengan cara demikian saya bisa mempersingkat pengetikan ketikan tabel supplier rows i ini dengan cara memanggil r supplier, tetapi arahkan dulu r supplier kepada tabel supplier ke rows ke i. Nah, sehingga nanti pada saat memanggil nama ya, ini tinggal item array ke 1. Jadi tidak perlu diketik lagi tabel supplier rows ke i ya, demikian. Nah, saya rasa begitu juga yang terjadi dengan yang combo box data grid view kode, data grid view kolom nama ya. Jadi sama, kita akan membutuhkan function seperti ini. Jadi void public
public atau private ya. Sepertinya saya butuh private deh, karena tidak perlu diakses di luar form ini ya. Private. Nah, private void ya. Private void tampil cmb apa ya, barang tadi. Oke, nah di mana di sini isinya hanya seperti ini juga, tetapi hanya saja mungkin di sini integer i dibutuhkan juga. Kemudian kolom dgv kode itu mungkin items clear dulu kayak tadi yang supplier, lalu kolom dgv nama juga kolom clear dulu. Nah, lalu di add kayak tadi. Jadi for i dimulai dari 0 selama i lebih kecil dari tabel barang, rows, count ya, lalu i++. Nah, kita butuh r barang kayak tadi. Kita butuh r barang ya. R barang arahkan ke tabel barang di rows ke i ya, masing-masing data dari tabel ke tabel di baris ke i. Lalu kolom dgv kode itu items add ya. Tinggal r barang titik item array ke 0. Array ke 0 itu berarti kode barang ya. Nah, toString ini property atau ya method ya. Nah, begitu juga dengan yang nama barang. Nama barang sama ya. Oke. Nah, kita akan menjalankannya tapi setelah yang ini. Nah, kadang-kadang ada mungkin usaha kecil yang suppliernya cuma satu. Jadi sehingga kalau suppliernya cuma satu, dia mau melakukan mendata pembelian, nah kan capek juga dia memilih-milih data suppliernya. Kecuali kalau suppliernya memang banyak, ya memang harus dipilih. Nah, ketika supplier dia cuma satu, maka kita berikan kemudahan, misalnya jika tabel supplier rows count itu sama dengan 1, nah ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Pengecualiannya adalah langsung tampilkan aja combo boxnya ya. Jadi begini. Jadi combo kode supplier ya, ini selected indeksnya adalah 0, data pertama maksudnya. Begitu juga dengan combo nama supplier, langsung muncul data supplier pertama. Oke, mungkin kita coba tes dulu, tapi mungkin belum sempurna ya. Transaksi pembelian. Oke, suppliernya belum muncul sepertinya. Oh, mungkin karena fungsinya lupa dipanggil ya. Nah, tapi sambil saya perbaiki masalah ini. Jika saya pilih kode supplier, nanti nama harus berubah ya. Oh, mungkin saya harus masukkan sebuah data supplier ya. Sudah ada ya. Tapi tabel suppliernya tidak muncul ya. Coba. Tabel supplier, oh, karena belum dipanggil ya. Oke. Nah, jadi di form create ini terpaksa saya panggil lah ya. Tampil combo supplier dan tampil combo barang. Seperti itu dia. Kita coba dulu. Ini dia. Langsung muncul karena suppliernya cuma satu. Nah, ketika suppliernya banyak, misalnya ya. Nah, ketika dia pilih nama supplier, kodenya harus ikut muncul. Nah, gunakan posisi data yang sama ya gitu ya. Nah, jadi untuk yang ini mungkin tidak terlalu sulit. Kita akan mengerjakannya di combo kode supplier selector index change dan kerjakan di nama supplier selector index change. Jadi ketika combo kode supplier berubah, maka combo nama supplier, maka posisi selector index maksudnya. Nah, maka posisi daripada nama supplier harus ikut posisi daripada kode supplier. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika nama supplier berubah, maka kode supplier posisinya harus berubah sesuai dengan nama suppliernya. Nah, dengan cara begini, ya, dengan cara begini, maka tanpa adanya satu baris program yang ini tadi, bukan satu baris ya. Nah, tanpa adanya kemudahan yang ini, kita coba tutup. Oke, nah tanpa adanya kemudahan ini, maka otomatis kita kalau memilih nama supplier, kodenya harus muncul sendiri gitu ya. Milih kode supplier, namanya harus muncul sendiri sesuai dengan posisinya. Itu yang dimaksud. Oke. Nah, kemudian di sini sudah bisa ketik huruf kecil dibesarkan. Huruf kecil dibesarkan ya. Yang ini memang belum. Ya. Saya lanjut. Nah, ini saya kembalikan. Nah, sampai di sini kira-kira hal kecil apa yang belum kita selesaikan? Nah, paling-paling fitur simpan hapus. Tapi jangan sepelekan pengetikan data di data grid view-nya. Karena mengisi data di data grid view ini belum beres loh. Nah, misalnya saya buat
tambahkan. Oke, masuk satu baris ya. Saya pilih barangnya. Ketika saya pilih keyboard, rupanya namanya tidak muncul sendiri, satuannya tidak muncul sendiri, harga satuannya pun tidak muncul sendiri. Gimana itu ya? Nah, itu masalahnya ya. Nah, jadi untuk itu barangkali kita akan menambahkan data dummy ya mungkin ya. Mungkin data dummy. Jadi ketika nanti akan tambahkan, langsung data ini diisi, setidaknya dengan 0 lah gitu ya. Nah, satuan mungkin boleh diabaikan. Oke, kita coba. Sekalian kalau dipilih keyboard, namanya harus muncul. Kita coba ya. Nah, jadi ketika ditekan tombol tambahkan, jadi kita jangan sekedar menambah DGV row count aja ya. Oke, jadi kita akan manggil DGV rows add, buka kurung, kode kosongkan dulu, nama mungkin kosongkan dulu, jumlah barang mungkin nolkan dulu, satuan barang boleh dikosongkan dulu, apalagi ya, harga barang dikasih 0, harga item kita kasih 0. Mungkin seperti ini akan lebih baik barangkali ya. Jadi saya tekan tambah, langsung ada isinya jumlah 0, harga satuan 0, harga item 0 ya. Oke, nah ketika ini berubah berarti saya harus membuat pemrograman di kolom 0. Ini kolom 0, kolom 1. Nah, kolom 1 sepertinya tidak akan bisa kita buat sih. Oke, ini masih kode ya. Harusnya nama. Sebentar. Harusnya item array 1 ini ya, namanya. Oke, nah sampai di sini. Nah, problem kita adalah bagaimana kalau dipilih kode, informasi satuan dan nama barang dan harga beli harus muncul diambil dari tabel pembelian. Tabel barang, maaf, tabel barang ya. Nah, caranya yaitu gunakan kodenya untuk mencari data di tabel barang. Kita coba ya. Jadi ketika DGV ini event cell and edit, kan ada cell and edit, ada fitur cell and edit gitu ya. Oke, jadi di fitur cell and edit ini ya. Nah, kita periksa kolom indeks ya. Kita periksa kolom indeksnya. Nah, jadi mungkin saya akan membutuhkan variabel B dan K atau baris dan kolom ya. Oke, di mana baris adalah e.row index supaya untuk memudahkan memanggil row indeksnya saja. Jadi nggak perlu ketik e.row index kolom index biar mudah ya. Nah, kolom sama dengan kolom index. Ya, maksudnya posisi di mana sel itu sedang diketik ya. Nah, baru kita periksa, kita switch kolomnya. Jadi ada kolom tertentu yang tidak boleh diedit ya. Contohnya nama mungkin nggak boleh diedit ya. Nama ya. Jadi masalah ini nama ini. Oke, kalau nama tidak boleh diedit, barangkali saya tidak perlu menggunakan tipe combo box barangkali saya akan menggunakan nama menjadi tipe text box kolom saja, tapi akibatnya program di bawah juga terganggu. Ini akan menjadi new text box kolom, bukan combo box kolom lagi. Mungkin itu dulu ya, kita mulai dengan switch kolom. Oke, di switch kolom ini kita periksa kalau kolom sebentar, mohon maaf, ada yang ketinggalan. Nah, yang ketinggalan adalah kolom nama dan kolom harga item tidak boleh diketik-ketik. Jadi untuk itu saya akan membuat kolom DGV nama itu read only is true. Oke, nah lalu kolom DGV jumlah boleh diedit, satuan tidak boleh diedit. Satuan itu harus dari tabel barang ya, tapi kalau mau diizinkan edit ya udah nggak apa-apa lah ya. Oke, kemudian satuan harga item tidak boleh diedit ya. Nah, jadi yang boleh diedit hanya jumlah dan kode, jumlah, kode dan harga satuan, itu maksudnya. Nah, cantumkan aja sekalian kalau mau. Jadi kolom DGV kode read only-nya false supaya bisa diedit. Kolom DGV jumlah ini read only-nya juga false supaya bisa diedit. Lalu kolom DGV harga satuan read only-nya juga false supaya bisa diedit. Nah, sampai di sini kita periksa kolom 0. Nah, ketika kolom 0, artinya kolom 0 itu adalah pada saat sedang mengisi kode barang, sedang memilih kode barang.
Nah, di kolom 0 ini, kalau dipilih kode barangnya, maka ambil kode barangnya dengan cara, nah, isi selnya. Saya butuh variable string, isi selnya ya, isi selnya. Nah, isi selnya ini apa gitu ya. Nah, ambil dulu isi selnya, yaitu isi sama dengan dgv titik rows ke baris, sel ke kolom, kemudian titik value titik toString. Namun, nah ini bisa error. Ini bisa terjadi error. Ketika value-nya kosong, ya, maka kita panggil toString itu error. Nah, makanya perlu ditambah perintah if. Nah, jika value itu tidak sama dengan kosong, ya, maka kita lakukan ini. Tapi ketika value-nya kosong, saya anggap isinya adalah kosong juga. Ketika value-nya tidak kosong, maka saya ambil isinya dari data grid view tersebut. Nah, sampai di sini, nah baru kita lanjut case 0. Nah, case 0 ini berarti isi mana dia? Nah, isi data grid view-nya harus saya ambil dengan cara panggil tabel barang, terus cari isi yang diketikkan, kode barang yang diketikkan di kolom 0 tadi. Nah, cari kode barang berdasarkan isi yang sudah saya ambil, hasilnya berikan kepada record barang. Nah, lalu periksa apakah record barang ditemukan atau tidak. Nah, jika record barang itu tidak ditemukan, maka boleh diabaikan, abaikan saja. Tapi jika record barang ditemukan, atau gimana baiknya ya, jika record barang tidak ditemukan, maka saya akan mencoba mungkin kosongkan, ya, mungkin saya akan mencoba kosongkan nama dan satuan mungkin ya. Jadi saya akan membuat dgv rows ke baris, sel ke berapa ya, nama berarti 1, value saya kosongkan juga. Oke, begitu juga dengan yang harga item, saya satuan berarti 1 2 3, satuan 3 ya, dikosongkan juga mungkin satuannya, seperti itu dulu. Nah, kalau ternyata ditemukan kode barang tersebut, maka tampilkan seperti yang saya bilang tadi, tampilkan ke data grid view apa yang ditampilkan, apa yang mau ditampilkan gitu ya. Nah, yang mau ditampilkan adalah ya nama barang ya. Jadi sel ke-1 itu value-nya diisi oleh R barang di item ke nama barang. Nah, jadi seperti ini, R barang di item ke nama barang. Nah, kemudian lakukan cara yang sama juga untuk satuan. Nah, jadi satuan ini ya arahkan ke record barang di satuan barangnya. Oke, seperti ini ya. Apakah sudah bisa? Masih error ya. Oh, item salah ketik ya. Oh iya, ini hanya kode ya. Ya, sekarang nama nggak dipakai lagi ya. Oke. Ya, oke, sekali lagi. Masih ada error ya. Oke. Oh, case ya, case wajib break biasa. Oke, kita coba dengan pembelian. Oke, saya tambahkan satu barang, kemudian saya pilih layar, maka nama harus muncul sendiri kalau di enter. Iya, muncul sendiri, satuannya muncul sendiri, tapi ketika nanti di sini kosong, maka jangan dimunculkan apapun ya. Nah, tinggal nanti problem yang lain adalah ketika kita masukkan data kedua. Nah, kita masukkan data kedua, kita nggak boleh pilih layar lagi, tapi kenyataannya layarnya masih bisa muncul. Nah, inilah harus kita perbaiki. Nah, ini yang kita perbaiki pertama di sini. Yang kedua nanti mengetikkan jumlah dan harga ini ya. Nah, bagaimana caranya mengetikkan jumlah dan harga? Nah, satu hal yang lupa nanti adalah warna-warni. Nah, seperti video sebelumnya, itu saya sempat membuat data grid view itu berwarna-warni dengan menggunakan pengaturan data grid view yang alternate cell color itu ya. Nah, jadi saya akan copy paste saja dari sini. Ini dia. Oke, saya masukkan kemari supaya warna-warni aja lebih enak, lebih mudah dilihat. Oke, saya selesaikan dulu yang tidak boleh ada dua kode barang yang sama dalam satu data grid view. Nah, itu gimana? Tidak ada loh fitur pencarian dalam data grid view loh, nggak ada loh. Jadi gimana caranya?
Nah, mungkin teman-teman yang pernah belajar algoritma pemrograman ya, di mana sequential search itu sangat efektif dalam segala kondisi. Jadi, saya akan menggunakan metode sequential search. Oke. Gunakan variabel bool, ditemukan. Nah, pada saat kita akan menambahkan, pastikan yang diketikkan itu belum pernah ada ya. Nah, jadi caranya isi ini kita lakukan sequential search ya. Nah, jadi kita lakukan dengan cara ditemukan is false, ditemukan arti belum ditemukan. Saya butuh integer i mungkin, integer i. Nah, telusuri dari data ke 0 sampai data ke count kurang 1 dengan cara boleh pakai for, boleh pakai while mungkin. Jadi for i dimulai dari 0 selama i lebih kecil dari data grid view titik rows titik count ya, dan selama belum ketemu dan selama not ditemukan i++. Nah, apa yang dilakukan di for ini? Nah, bandingkan apakah isi jadi yang kode barang yang sudah diisi itu sama dengan salah satu data dari DGV rows ke i, DGV rows ke i sel ke 0 karena kode barang itu ada di sel ke 0, value to string. Apakah sama? Nah, kalau sama berarti ketemu. Kalau ketemu nggak boleh nambah. Kalau sama berarti ditemukan is true. Nah, jadi ini hanya boleh dilakukan kalau ditemukan false. Nah, akibatnya, saya harus menambah if di sini. Akibatnya saya harus menambah if di sini ya. Jadi di sini saya harus pasang if not ditemukan. Nah, jika tidak ditemukan, maka boleh kerjakan semua ini. Begitulah caranya. Oke, saya rapikan dulu. Temukan break. Apakah ada kurung siku yang belum sesuai? Sepertinya ada ya. Sepertinya ada satu di sini. Ya, oke. Mungkin boleh kita coba ya. Ada error. Apa jadi kelebihan ya? Switch. Ya, sepertinya jadi kelebihan. Oke. Nah, jadi saya tambahkan, saya pilih sebuah kode barang. Oke, enter. Tidak berfungsi ya. Ya, tidak berfungsi sepertinya. Dia sendiri tidak boleh masuk hitungan ya. Aduh, ini yang kita lupakan. Nah, dia sendiri nggak boleh masuk hitungannya, posisi dia sendiri. Jadi, posisi baris dia sendiri tidak boleh diperhitungkan. Jadi, jika sama dan posisi yang dibandingkan tidak sama dengan posisi dia, baru sah ya. Nah, jadi jika data yang diketik itu sama dengan salah satu yang di data grid view, tapi jangan dibandingkan dengan dirinya sendiri ya, yang bukan dirinya ya. Jadi sebelumnya kita sudah memilih misalnya keyboard. Jadi kalau kita lakukan sequential search, nanti dari data 0 sampai data ke n kurang 1 ya kena bandingkan dengan keyboard kan. Oke, coba di enter, keyboardnya masuk. Jadi kalau saya tambahkan data barang kedua, saya pilih keyboard lagi, tidak boleh keluar. Nah, gitu ya, karena tidak sah. Karena keyboardnya sudah 2. Nah, abaikan saja. Jadi dia harus memilih barang yang lain gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dia pilih sesuatu, enter, nggak jadi. Rupanya dia pilih keyboard lagi. Enter, loh, masa ini dibiarkan layar? Ini dibiarkan seperti ini? Jangan. Nah, jadi ketika dia pilih kembali data barang yang tidak boleh dia pilih lagi, maka kosongkanlah nama satuannya. Coba ya. Jadi untuk itu, 2 ini juga akan dibutuhkan. Jadi saya akan membutuhkan else satu lagi di sini. Sepertinya di mana ya? Di sini sepertinya. Saya akan membutuhkan satu else lagi. Else. Gini ya. Ya, else yang ini adalah punya yang di situ. Apakah masih kekurangan kurung? Sepertinya tidak ya.
Ini. Ya, oh ini kurungnya. Jadi kurung ini pasangannya di sini, kurung ini pasangannya kelebihan ya. Oke, kita coba. Oke. Nah, jadi untuk apa setelah nanti saya pilih keyboard, enter. Yang kedua dia pilih keyboard lagi. Misalnya dia pilih yang lain, udah muncul. Nggak jadi, dia pilih keyboard lagi, di enter. Kenapa? Saya sengaja mau mengosongkan supaya untuk menyatakan bahwa ini tidak sah, bahwa datanya belum kosong, datanya belum diisi maksudnya ya. Nah, tapi ini belum berfungsi sepertinya. Ya, sepertinya belum berfungsi. Mungkin harus, mungkin tidak boleh di sini kali ya. Jika ditemukan maka dikosongkan. Jika ditemukan, oh iya, ini harus ini codingnya salah. Oke, sebentar. Jadi jika ditemukan, yang dilakukan adalah ini. Jika tidak ditemukan, maka yang dilakukan adalah yang ini ya. Maka untuk itu ini saya hapus. Nah, coba sekali lagi. Jadi saya cari keyboard, enter. Lalu barang kedua saya pilih yang lain, enter. Informasinya sudah muncul ya. Tapi ketika dipilih keyboard kembali, di enter, ya harus kita kosongkan. Artinya tidak sah. Nah, tidak sah ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita membiarkan pengisian data oleh customer dengan cara seperti ini, memang customer itu merasa dimudahkan, tetapi kekurangannya memogramnya lebih susah ya. Misalnya ini. Nah, kalau kita memogram perhitungan jumlah dan harga satuan di luar data grid view, itu lebih mudah sebenarnya. Tapi kalau kita memogram di dalam data grid view, wow, kita harus mengerjakannya di dalam cell and edit juga. Ya, kita coba ya. Nah, jadi untuk itu kita cek kolom 0, 1, 2, kolom 3, 4. Jadi kolom 2 dan kolom 4 itu harus kita periksa. Ayo. Kolom 2 dan kolom 4. Nah, jadi kita akan mengambil kolom 2 dan kolom 4. Inilah tantangannya ya. Nah, saya mungkin akan membutuhkan variabel yang lain ya, variabel integer aja ya, variabel jumlah dan variabel harga satuan dan variabel harga. Mungkin saya akan membutuhkan variabel jumlah bertipe string dan mungkin saya akan membutuhkan variabel jumlah yang variabel harga yang bertipe string juga untuk mengambil dari data grid view-nya. Ayo mulai. Nah, dilanjutkan dengan case 2 ya, jumlah barang. Nah, case 2 dan case 4 sebenarnya kita harus melakukan hal yang sama, yaitu kalikan dan hitung untuk hitung harga itemnya. Jadi untuk mendapatkan jumlah barang ya boleh string jumlah sama dengan DGV rows ke baris, sel ke rows ke baris, sel ke berapa, sel kedua lah ini ya, sel kedua titik value. Tapi kadang-kadang takutnya ini kosong, nah kalau ini kosong itu nanti jadi bahaya. Makanya seperti tadi kita butuh if lagi, if. Nah, jika value-nya tidak kosong, atau jika value-nya kosong dulu ya. Nah, jika value-nya kosong, maka S jumlah itu saya anggap 0. Saya anggap 0 ya. Atau dibiarkan saja ya. Ya, saya anggap begini dulu. Nah, kemudian saya sambung lagi, ketika ada, maka saya akan mengambil S jumlahnya dari sel tersebut. Nah, begitu juga yang saya lakukan terhadap harga dari sel keempat, harga dari sel keempat, harga dari sel keempat. Oke, lalu mau kita apain? Nah, periksa jangan sampai dua-duanya kosong. Jadi kita harus pastikan string jumlah itu, kalau string jumlahnya kosong ya, atau string harganya juga kosong, maka ini nggak boleh lanjut, bahaya ya, nggak ada yang bisa dihitung. Jadi bagaimana kita mengalihkan sesuatu yang kosong? Kalau sesuatu yang nol ya nggak apa-apa. Kosong dengan nol kan dua hal yang berbeda. Kosong itu tidak ada apa-apa sama sekali, kosong itu bertipe string, nol itu bertipe numerik, jadi beda. Tipe string tidak bisa dikalikan. Nah, pastikan jika salah satunya kosong, maka ya abaikan saja.
Nah, tetapi jika dua-duanya sudah terisi, jadi jumlah tidak kosong dan harga tidak kosong, nah kita mulai hitungannya dengan cara, kita mulai hitungannya dengan cara, nah jumlah sama dengan integer parse ya, atau int parse, konversi dari string. Kemudian harga juga itu sama dengan int parse konversi dari string juga. Lalu harga itemnya ya, harga didapat kali jumlah kali harga satuan. Nah, setelah itu tempel kembali harga satuannya ya. Nah, jadi untuk menempelkan harga satuannya kembali, kita mungkin perlu memikirkan jumlah ini. Bisa jadi jumlah ini sudah ada sudah ada pemisah ribuannya gitu ya. Nah, nanti pada saat menampilkan harga, kita juga akan membutuhkan pemisah ribuannya ditampilkan. Waduh, gawat juga ya. Nah, jadi untuk itu kita akan membutuhkan, sebelum kita int parse, nah, saya sudah pernah membuat di global function-function untuk memformat uang, dan function-function yang untuk, mana dia ya, format uang dan buang pemisah. Jadi, buang pemisah ribuan dulu, baru di format uang, itu maksud saya ya, gitu. Jadi di sel kedua dan sel keempat jika terjadi perubahan, maka saya akan tampilkan kembali dalam bentuk yang pecah. Tapi sebelumnya jumlah ini ya kita atur dulu. Di mana S jumlah itu harus kita buang pemisahnya dulu. Jadi sebelum di-convert ke integer, kita buang dulu pemisahnya. Nah, ini maksud saya. Jadi untuk mencegah tanda koma itu dikonversi ke integer, sementara tanda koma di dalam format orang barat, di komputer ini kan kebanyakan format orang barat ya, itu bukan pecahan tetapi pemisah ribuan, jadi agak berbahaya. Jadi kita perlu buang pemisahnya baru konversi ke integer. Nah, lalu tampilkan kembali keduanya harga dan jumlah dalam format yang sudah pemisah ribuan dengan cara ya, mungkin ini agak panjang. Jadi sel kedua itu diambil dari format uang, global format uang dari jumlah, format uang dari jumlah. Ini harga saja ya, harga satuan. Jadi begitu juga dengan yang lain. Jadi tampilkan kembali harga satuannya dengan yang sudah terformat uang. Jadi ada pemisah ribuannya. Nah, kekurangannya memang ada ketika kita bermain-main dengan pecahan, maka ketika kena format uang itu akan dibulatkan memang ya. Nah, jadi tidak ada yang sempurna sih. Nah, lalu sel kelima atau kolom kelima diambil dari harga. Tapi kita coba dulu ya. Error. Buang pemisah, saya lupa manggil dari function global. Dari kelas global. Sekali lagi. Masih ada error. Break ya, tidak lupa break, tentunya tidak lupa di break ya. Sekali lagi kita coba. Nah, kali ini kita mengisi data keyboard, enter. Jumlahnya berapa? 10. Harganya berapa? Misalnya 20.000. Enter. Hitung sendiri format pecahan. Rupanya jumlah barangnya berubah misalnya. Sekarang 20. Nah, kemudian harganya nggak lagi 20, tetapi ini auto hitung ya, 20 kali 20.000 ya. Nah, sekarang harganya udah naik 25.000, enter, atau mungkin pindah tempat, ini auto hitung, auto format pecahan. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami lah ya. Nah, coba saya periksa lagi. Apakah ada hal lain yang harus kita, ya sepertinya sudah oke ya. Nah, kalau sudah oke, nah maka kita akan lanjut ke tahap yang lebih sulit, yaitu simpan dan hapus, tapi di video yang berbeda. Nah, setidaknya saya akan manfaatkan label ini untuk merefresh data yang ada, misalnya data pembelian, data barang, ya, data pembelian, data barang, apalagi ya, data jurnal juga barangkali. Nah, jadi untuk itu di label ini saya menambah kode program di label ini. Kita coba. Jadi label ini jadi ada manfaatnya. Ketika diklik dia bisa refresh ya. Saya akan panggil global titik baca ulang jurnal umum. Saya akan panggil global titik baca ulang beli HD saja dulu. Saya akan panggil global titik baca ulang barang ya.
supplier perlu nggak ya? Boleh lah. Global titik baca ulang supplier. Nah, tidak lupa tampilkan ulang combo boxnya. Jadi tampil combo supplier, karena ada data supplier yang mungkin berubah. Karena aplikasi kita kan harus dijalankan di komputer yang berbeda gitu ya. Oke, lalu tampil combo barang. Memang kenapa kalau aplikasi dijalankan di dua komputer atau lebih yang berbeda? Nah, di mana komputer yang satu menyimpan data supplier, nah di komputer yang satu kan harus dapat datanya. Jadi mungkin kita butuh butuh fitur untuk merefresh ya. Oke, kita coba. Oh, mungkin udah oke ya. Ya, udah oke. Nah, sampai di sini berarti satu-satunya yang belum selesai adalah simpan dan hapus. Nah, mungkin hapus akan saya skip dulu. Kita akan bahas simpan di video selanjutnya. Oke, ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya.